Saya ceritakan kembali di part 2 ini di Petaka Jadi TKW. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini dan dengarkan cerita. Jadi Baraya, setelah kemarin kita menceritakan bahwa si wanita yang jadi TKW tersebut alias si Nonoi tersebut ya bertanya kepada kakaknya tentang uang yang dia kirim selama ini ke mereka, seperti itu guys ya. Tapi tetap saja tidak ada jawaban sama sekali. Nah, berangsur minggu demi minggu, akhirnya kan kesel juga, jengkel juga gitu kan. Ini kenapa nggak bisa ngejawab, kemanain gitu kan. Nah, mulai curiga deh dia gitu kan. Jangan-jangan ya uangnya dipakai gak jelas atau gimana. Yang jelas dia perlahan mulai stres. Nah, catat ini, mulai stres ya. Dari hal kecil sampai hal besar, dia itu sikapnya jadi berubah gitu guys. Jadi berubah. Kesinggung sedikit, marah. Sampai keadaannya di setiap harinya itu berubah guys. Dari mulai gak mau makan gitu kan, terus tidak mau mandi, saking pikirannya itu gak fokus gitu kan. Dia ingat hanya kepada uang yang dia kirim itu kemana. Nah, singkat ceritanya guys, setelah 2 bulan dia di rumah, nah dia berubah guys ya. Dari asalnya gadis pendiam gitu kan, tidak neko-neko, tidak banyak bicara, mulai deh dia ngomong sendiri gitu kan, terus marah-marah sendiri. Nah, keluarganya sendiri itu jadi bingung, ini kenapa orang gitu kan, ini kenapa ya. Sampai hari perharinya dia itu seperti orang linglung gitu kan, jalan-jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu kan, sampai akhirnya dia menjadi stres berat karena memikirkan hal ini. Coba bayangkan kalau itu terjadi sama kalian. Sesuatu yang wajar mungkin terjadi ya gitu kan. Setelah 3 tahun dia kerja, nyari uang, niatnya untuk membantu, sedikit pun dihilangkan begitu saja, tidak disisakan. Bayangkan. Nah, kejadian selanjutnya, dia itu sering jalan-jalan di waktu malam. Ya, sering jalan-jalan ataupun keluar rumah di malam hari gitu kan. Nah, kadang-kadang pas suatu saat seharian dia nggak pulang, nggak tahu kemana. Saudara-saudara laki-lakinya dan yang lainnya juga serta orang tuanya itu nyariin dia gitu kan. Loh, ini anak kemana gitu kan, nggak biasanya gitu. Nah, tahu-taunya ada tetangganya yang ngomong bahwa si gadis ini alias si Nonoi tersebut, dia main ke suatu tempat di dekat curug yang berada di sekitar rumahnya. Nah, kata orang yang menceritakan hal ini bahwa dekat rumahnya itu ada sungai gede, tapi sungainya itu ada curugnya gitu guys ya. Ada curugnya gitu kan, kurang lebih kata narasumber saya nih, sekitar 4 meter tingginya guys ya. Dari atas sungainya sampai ke bawahnya itu 4 meter. Nah, di sanalah dia berada gitu kan, setiap harinya gitu kan, sambil termenung, diam, dan ya gimana lah selayaknya orgel gitu kan ya, seperti itu. Dia itu diam gitu kan, dicari kemana pun itu nggak ketemu, padahal dia diam di sana. Bayangin guys ya, dalam kondisi stres seperti itu, pikiran merayang, diam di tempat yang begitu ekstrim. Ya nggak kebayang lah ada sesuatu atau apa, mungkin kejiwaannya selain normal gitu kan, stres tersebut dia juga ada lebihnya ya, ada lebihnya. Mungkin karena hal-hal gaib yang ada di sana mungkin ngerecok kepikiran dia. Dan akhirnya setelah dia ketemu sama orang tuanya dan saudaranya itu, dia dibawa ke rumah di malam harinya guys. Di malam harinya Baraya, sesuatu hal aneh terjadi di rumahnya. Dia ngamuk-ngamuk gak jelas sampai seisi rumah, dari mulai piring, gelas, dan apapun yang ada di rumahnya itu dia hancurin semua. Dia lempar semua, sampai kursi kaca itu pecah semua. Ini awal pertama orang stres terus ngamuk ya, sangat menakutkan sekali.
dengan rambut yang begitu panjang, awalnya dari wajah yang cantik menjadi pucat menakutkan, sehingga kakak-kakaknya dan tetangga-tetangganya keluar untuk menghentikan dia, tetapi semuanya itu nggak kuat, guys. Bayangin, tenaga seorang wanita ditahan dengan beberapa lelaki itu tidak kuat. Nah, lalu dipanggillah seorang ustadz, yang kebetulan ustadz itu kata narasumber saya itu nggak jauh dari rumahnya. Diruqyah lah gitu kan, dibaca-baca ayat doa, ayat Al-Quran atau doa-doa yang lainnya gitu kan. Ternyata si gadis tersebut memang kerasukan, guys. Kerasukan goib yang ada di sungai tersebut. Nah, ketika diruqyah, si wanita itu bicara seolah-olah dia lagi sadar ya. Dia ngomongnya gini, aku ngerimu, uangku kau habiskan, tidak menyisakan sedikit pun untukku. nah dengan nada yang aneh, tapinya ya, dengan nada yang aneh, seperti suara laki-laki tapi berat gitu, guys. Nah, si ustadz pun akhirnya bertanya, tetangga pun akhirnya pada tahu, oh ternyata sumber masalahnya adalah ini gitu kan. Yang tadinya oleh keluarganya itu sangat dijaga jangan sampai berita ini keluar dan diketahui tetangga, akhirnya diketahui oleh umum gitu. Nah, setelah itu si ustadz pun meruqyah lagi dan alhamdulillah si wanita itu agak sedikit tenang gitu kan, agak sedikit tenang, dan dia sadar kembali untuk sesaat. Dan dia pun merasa aneh, loh aku kenapa gitu kan, loh aku kenapa sampai diikat seperti ini. Dan dia pun heran, kok seisi rumah hancur gitu kan, padahal dia sendiri kan yang merusaknya akibat dari hal gaib yang masuk tersebut ke badan dia gitu kan. Seperti itu, guys, di part 2-nya. Maka simak terus ya di part 3-nya, nanti akan lebih seru lagi. Follow, share, dan like untuk channel ini. Terima kasih.